Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Anggun Farah Kumalas Jorini dari program studi manajemen STE Bank BPD Jateng. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer ekonomi kelas 2 oleh Bapak Septia Lutfi Eskom Mkom. Di sini saya akan menyelesaikan soal UTS nomor 1 menggunakan aplikasi POM-QM versi 5. Berikut saya bacakan soal nomor 1. Seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut sebagai berikut. Nama dosennya: Profesor Sarjoko, Profesor Panji, Profesor Tini, Profesor Tarmizi, dan Profesor Sambudi. Untuk mata kuliahnya: pengantar bisnis, riset keuangan, teori ekonomi, pasar modal. Dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Lanjut saja, buka aplikasi POM. Lalu kita menuju menu modul dan pilih assignment atau penugasan. Kita pilih new. Muncul seperti ini. Saya akan beri judul kampus A. Lalu untuk number of jobs-nya number of jobs-nya 5. Lalu untuk number of mesinnya kita ganti 4. Lalu kita pilih maximize. Oke. Nah, untuk job 1 kita ganti nama Prof Sarjoko. Lalu untuk job kedua kita ganti Prof Panji. Lalu untuk 3 Prof Tini. Lalu untuk job 4 ada Prof Tarmizi. Lalu untuk job 5 ada Prof Sambudi. Oke, untuk mesin 1 kita ganti menjadi mata kuliahnya yaitu pengantar bisnis. Kita ganti jadi PP saja untuk disingkat, pengantar bisnis. Lalu untuk mesin 2 kita ganti menjadi RK, riset keuangan. Lalu mesin 3 ada teori ekonomi, TE. Dan pasar modal jadi PM. Lalu masukkan nilainya. Untuk pengantar bisnis, Profesor Sarjoko mendapat 90 poin. Lalu untuk Profesor Panji 75 poin. Untuk Profesor Tini mendapat 90 poin. Profesor Tarmizi 80 poin. Dan Profesor Sambudi 75 poin. Untuk riset keuangan, Profesor Sarjoko mendapatkan 90 poin. Lalu Profesor Panji mendapatkan 95 poin. Profesor Tini mendapatkan 80 poin. Profesor Tarmizi mendapatkan 70 poin. Dan Profesor Sambudi 95 poin. Pindah ke mata kuliah teori ekonomi.
Untuk Profesor Sarjoko mendapatkan 75 poin, Profesor Panji mendapatkan 80 poin. Lalu untuk Profesor Tini mendapatkan 80 poin, Profesor Tarmizi mendapatkan 95 poin, dan Profesor Sambudi mendapatkan 70 poin. Pindah ke mata kuliah selanjutnya, yaitu pasar modal. Profesor Sarjoko mendapatkan 80 poin, Profesor Panji mendapatkan 95 poin. Lalu untuk Profesor Tini mendapatkan 80, Profesor Tarmizi mendapatkan 75 poin, dan Profesor Sambudi mendapat 80 poin. Untuk mengetahui hasilnya, kita pilih solve. Akan muncul data seperti ini. Nilai optimal untuk nilainya yaitu 375. Kita lihat di marginal cost. Nah, assignment list. Nah, sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel assignment list bahwa Prof. Sarjoko tidak mendapatkan atau tidak mengajar. Lalu Profesor Panji akan mengajar mata kuliah pengantar bisnis karena nilainya yaitu 95. Lalu Profesor Tini akan mengajar mata kuliah kebalik, Profesor Panji akan mengajar mata kuliah pasar modal dengan nilai 95. Lalu untuk Profesor Tini mengajar atau mengampu mata kuliah pengantar bisnis dengan nilai 90. Lalu untuk Profesor Tarmizi mengajar teori ekonomi dengan nilai 95, dan Profesor Sambudi mengajar riset keuangan karena nilai beliau 95. Jadi kesimpulannya bahwa Profesor Sarjoko tidak mengampu mata kuliah, dan keempat dosen yang lain mengampu mata kuliah sesuai dengan nilai tertinggi yang mereka dapatkan. Lihat ini berikut. Profesor Tini yang mengajar pengantar bisnis dengan nilai 90 karena di sini beliau mendapat nilai tertinggi. Lalu untuk Profesor Sambudi mengajar rekayasa keuangan. Lalu untuk Profesor Tarmizi mengajar teori ekonomi dengan nilai 95 karena paling tinggi, dan Profesor Panji dengan nilai 95 mengajar pasar modal. Oke. Setelah melakukan pengerjaan seperti ini, kita simpan hasil pekerjaannya di save. Sesuai terserah mau disimpan di mana, sesuai kebutuhan saja. Saya beri nama kampus A. Oke, dan simpan. Sekian video untuk pengerjaan soal UTS nomor 1 ini. Terima
Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.